Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu. Hari ini kami mau mendengar lagi dan mendalami lagi firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang dimiliki oleh seorang pemuda. Waktu itu pemuda ini sedang menengadah melihat ke atas kepalanya. Lalu dia berdiri di tengah kerumunan. Awal-awal 1 menit awal orang melihat aneh. 1 menit kedua orang melihat ngapain ya dia. Si pemuda ini terus memandang ke atas. Lalu karena semakin lama, sekitar sudah mungkin sejam, banyak orang yang mengikuti si pemuda itu untuk melihat ke atas. Lalu mereka bertanya, apa yang sedang Anda lakukan? Apa yang Anda lihat di atas? Kata orang-orang di sampingnya. Lalu si pemuda ini terdiam, masih melihat ke atas. Ternyata sudah sekitar 1,5 jam, sudah ada 50 orang yang melihat ke atas. Lalu sudah sekitar 2 jam si pemuda itu menyelesaikan melihat ke atas. Lalu bertanya orang-orang yang ada di sekitarnya, apa yang kamu lakukan? Apa yang membuatmu selalu melihat ke atas? Lalu si pemuda itu mengatakan, saya melihat ke atas karena leher saya pegel. Karena leher saya sakit. Lalu kenapa kami jadi ikut-ikutan, kata dia. Lah, saya tidak tahu, kata si pemuda. Kalian yang ikut, saya mah melihat ke atas karena pegel leher saya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadang kita menjadi seorang Kristen yang ikut-ikutan. Kita melihat, menengadah ke atas, oh iya ya, ngikutin apa yang orang lakukan. Padahal setiap orang memiliki jalan berimannya sendiri. Padahal setiap orang memiliki tugas dan panggilannya sendiri. Setiap orang tidak dapat hanya termangu, terpaku, dan tidak dapat bergerak lagi. Sama seperti kisah ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Para murid menengadah ke atas, terdiam, terpaku melihat Tuhan pergi. Tetapi kisah para rasul 1 ayat 6 sampai 11 mencatat bagaimana ketika para murid yang terpaku itu diingatkan untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Bahwa dalam kita beriman, kita tidak hanya bisa terpaku melihat sesosok orang ataupun sesuatu yang membuat kita menjadi kagum, tetapi kita perlu meneruskan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan ini. Tuhan menitipkan sesuatu, Tuhan menitipkan karyanya dalam kehidupan kita masing-masing di dalam pelayanan kita. Sudahkah kita mau melakukannya? Atau apakah kita hanya terdiam, terpaku melihat karya Tuhan? Ataukah kita sebagai orang beriman mau melanjutkan karya tersebut? Itulah yang dapat kita renungkan bersama Bapak Ibu sebagai orang beriman. Apakah kita mau menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, yang hanya terpaku melihat kuasa Tuhan? Ataukah kita mau menjadi orang Kristen yang tidak hanya terpaku, tetapi melanjutkan karya Tuhan di tengah dunia? Biarlah Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang kekasih, kami sudah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak yang mau melanjutkan karya kasih-Mu di tengah dunia ini. Tolonglah kami di setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.